Haleluya, salam sejahtera buat kita semua. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus pernah membuat mukjizat selama pelayanannya. Dan mukjizat yang pernah dibuat oleh Tuhan Yesus selama dalam pelayanan tersebut, di antaranya adalah seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat ke-27 sampai dengan ayat ke-31. Matius pasal 9 ayat ke-27 sampai dengan ayat ke-31. Mari kita simak ayat ini bersama-sama. Kita mulai dari ayat ke-27. Itu berbunyi demikian. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Lalu ayat 28 itu berbunyi demikian. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu diteruskan ayat 29. Itu berbunyi demikian. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Terus ayat 30 itu berbunyi demikian. Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui akan hal ini." Dan ayat ke-31 atau ayat yang terakhir dari perikop ini adalah, "Tetapi mereka keluar dan memazurkan dia ke seluruh daerah itu." Puji Tuhan. Sejenak kita akan melihat kisah ini lebih dalam lagi, karena ada beberapa pelajaran yang bisa kita nikmati, yang bisa memberkati kita semua dari kisah ini. Pada suatu waktu, Tuhan Yesus ini sedang melakukan perjalanan pulang dari rumah seorang kepala rumah ibadat menuju ke tempatnya menginap, atau menuju ke tempat Tuhan Yesus akan menginap. Dan ketika dalam perjalanan tersebut, Yesus berpapasan atau bertemu dengan 2 orang buta. 2 orang buta ini tahu atau mengetahui kalau yang sedang berjalan atau berpapasan dengan mereka tersebut adalah Tuhan Yesus yang bisa memberikan mukjizat kesembuhan kepada siapapun. Dan 2 orang buta ini mengikuti Yesus dari belakang sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Di sini kita perhatikan kalau 2 orang buta itu menyebut Yesus dengan sebutan anak Daud. Ya, kita sama-sama mengetahui bahwa sisilah dari Yesus ini adalah garis keturunannya dari Raja Daud. Sesilahnya kita mengetahui, dan Yesus sendiri
dilahirkan oleh seorang perempuan yang masih perawan. Kenapa perawan? Karena Yesus itu pada saat dikandung oleh perempuan tersebut yang bernama Maria itu bukan hasil dari hubungan biologis dengan pacarnya atau tunangannya yaitu Yusuf, melainkan Yesus ini berasal dari Roh Kudus, suci. Ya, kita balik lagi ke kisah Yesus yang bertemu dengan dua orang buta. Saudara dan saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dua orang buta itu berseru dan berkata, "Kasihanilah kami." Mereka tahu, dua orang buta ini tahu kalau Allah itu penuh dengan belas kasihan. Dan tidak hanya sampai di situ saja, tidak hanya cuma berseru dan berkata saja, tetapi dua orang buta ini terus mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, kemanapun Yesus melangkah, terus diikuti oleh dua orang buta ini. Hingga pada suatu waktu Yesus ini sampai di sebuah rumah. Nah, pelajaran yang dapat kita peroleh dari dua orang buta pada saat dia terus mengikuti Tuhan Yesus dari belakang, terus berseru kepada Tuhan Yesus, terus berkata kepada Tuhan Yesus, itu artinya menunjuk kepada doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa yang kita utarakan kepada Tuhan. Gimana lewat kisah ini kita dituntut untuk terus berdoa, untuk senantiasa tidak jemu-jemu dalam berdoa. Mungkin saat ini permohonan doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Saya katakan di sini belum dijawab karena mungkin Tuhan mengetes sampai di mana atau menguji sampai di mana keteguhan hati kita masing-masing, keteguhan iman kita masing-masing kepada Tuhan. Nah, hendaknya kita jangan berputus asa apabila doa kita belum dijawab. Hendaknya kita tidak berhenti memohon kepada Tuhan, tidak berhenti berseru kepada Tuhan, tapi hendaknya kita terus menerus dalam berdoa. Saya pernah memohon kepada Tuhan sampai 3 bulan atau bahkan mungkin sampai 4 bulan. Permohonan doa saya tersebut baru dijawab oleh Tuhan. Itulah, ada masanya, ada waktunya menguji iman kita, menguji kesetiaan kita, menguji keseriusan kita, kesungguhan kita kepada Tuhan. Nah, kita kembali ke kisah Yesus dengan dua orang buta ini. Akhirnya Yesus sampai pada sebuah rumah dan masuk ke dalam rumah tersebut. Dan dua orang buta ini juga mengikuti Yesus masuk ke dalam rumah tersebut. Mengetahui dua orang buta ini masuk juga dalam rumah tersebut, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Artinya di sini bahwa iman itu merupakan syarat utama untuk dapat menikmati. Iman itu merupakan syarat utama untuk dapat menerima pertolongan dari Tuhan. Orang yang ingin menerima belas kasihan dari Tuhan harus percaya. Siapa saja yang ingin menerima belas kasihan dari Tuhan harus yakin akan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan mampu melakukannya. Tidak hanya itu saja, kita juga harus yakin bahwa kuasa Tuhan mampu memberikan
apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan saat ini. Terhadap pertanyaan dari Yesus tersebut, maka dua orang buta itu menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu mendengar jawaban dari dua orang buta ini, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menjamah mata dua orang buta tersebut sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Oh, haleluya. Ada perbuatan, ada mukjizat yang dilakukan oleh Yesus pada peristiwa ini. Dan selanjutnya mukjizat terjadi. Kesembuhan terjadi atas dua orang buta ini. Maka meleklah mata dua orang buta tersebut. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan Yesus adalah kuasanya sungguh luar biasa, kuasanya sungguh dahsyat. Lalu Yesus memberi pesan kepada dua orang buta, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui akan hal ini." Dan pesan Yesus kepada dua orang buta tersebut itu memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita semua tentang kerendahan hati. Kerendahan hati di sini maksudnya bagaimana? Misalnya begini, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Misalnya di dalam berbuat baik kepada orang lain, di dalam kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain, hendaknya kita tidak boleh mencari pujian untuk diri kita sendiri, melainkan semua perbuatan yang kita lakukan, semua perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain itu bertujuan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus semata. Tidak boleh untuk hal-hal yang lainnya, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari kisah ini, dari kisah Yesus yang menyembuhkan mata dua orang buta ini, kita bisa belajar bahwa mukjizat kesembuhan dari Tuhan Yesus itu dapat dinikmati. Mukjizat kesembuhan dari Tuhan Yesus itu bisa diberikan atau diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh meminta dan hanya berharap kepada Tuhan saja. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya patut meneladani iman dan tindakan, patut meneladani iman dan perbuatan dari dua orang buta yang tidak berhenti berseru dan mengikuti Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kita imani pasti terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, segala sesuatu yang kita imani pasti terjadi dalam hidup kita. Iman dan tindakan itu senantiasa berjalan beriringan. Iman dan tindakan atau perbuatan itu saling bekerja sama. Perbuatan itu bisa membuat iman seseorang menjadi lebih sempurna. Iman tanpa tindakan atau tanpa perbuatan tidak menghasilkan apa-apa, alias nol. Tetapi iman yang disertai dengan tindakan atau perbuatan
Iman yang disertai dengan tindakan atau perbuatan itu bisa mengubah dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena dengan iman yang disertai dengan tindakan atau perbuatan sungguh-sungguh yang tulus, fokus kepada Tuhan, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, akan menghasilkan mukjizat yang luar biasa. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan mampu melewati ruang dan waktu, menembus ruang dan waktu. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.